Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tidak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM dan pengurus Masjid Fastabiqul Khairat Singkawang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk saling berbagi, untuk saling mengingatkan tentang agama Allah wa ta'ala ini. Hal ini dikarenakan Allah wa ta'ala mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah kepada mereka peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga jazakumullahu khairan kepada para asatidzah, para alim ulama, para duat, dan para tokoh dan pemuka masyarakat yang turut bertawun sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Semoga Allah wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua, dan semoga Allah wa ta'ala kumpulkan kita semuanya di dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, pembahasan kita pada subuh hari yang penuh barakah ini, ya, seyogyanya dia merupakan pembahasan yang sudah sering kita dengarkan bersama, sering disampaikan oleh para duat, sering disampaikan oleh para ustadz guru-guru kita. Akan tetapi mengulangnya adalah suatu kemuliaan, dikarenakan agungnya perkara tersebut, dikarenakan besarnya keutamaan perkara yang akan kita bahas ini. Pembahasan kita adalah tentang keutamaan tauhid kepada Allah wa ta'ala dan betapa bahayanya kesyirikan. Ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung sekali. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada tauhid kepada Allah wa ta'ala. Tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah wa ta'ala melebihi cintanya Allah wa ta'ala kepada tauhid, dan tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Allah wa ta'ala melebihi bencinya Allah kepada kesyirikan. Dan pada kesempatan ini, jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, insyaallah kita akan bagi pembahasan kita menjadi 3 poin penting, 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang keutamaan tauhid. Kemudian yang kedua adalah tentang bahayanya kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembagian syirik. Poin yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah memberikan, yang memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Pembahasan yang pertama adalah tentang keutamaan dari tauhid. Tauhid ini, jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, dia merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Allah ciptakan kita, ana dan antum semuanya, adalah untuk mentauhidkan Allah wa ta'ala. Sewaktu kita membahas tauhid, kita adalah
sedang membahas agama yang mulia ini, membahas agama Islam. Karena agama Islam adalah agama tauhid. Sewaktu membahas tauhid adalah membahas Islam itu sendiri. Dan Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwasanya Allah ciptaan kita semuanya adalah untuk mentauhidkan Allah. Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Taala, illa liya'budun. Melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Taala. Dan ibadah jamaah yang dimuliakan Allah Taala tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Ibadah apapun jenis ibadah tersebut, minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan atau perbuatan, zahiratan wa batinah, yang tampak atau yang tidak tampak, ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Rabbul Alamin, tidak diterima oleh Allah Taala kecuali dengan tauhid kepada Allah Taala. Ingat, syarat amalan diterima itu ada dua dari sisi amal. Para ulama menjelaskan syarat dari amalan itu diterima. Yang pertama adalah kita tinjau dari sisi amil. Kemudian yang kedua kita tinjau dari sisi amal. Amilnya, pelaku amalan tersebut, amalannya baru akan diterima dengan syarat orang ini harus muslim muwahhid. Orang ini haruslah Islam dan mentauhidkan Allah Taala. Kalau dia tidak Islam, tidak diterima oleh Allah Taala amalannya. Kalau dia tidak tauhid, tidak mengesahkan Allah Taala, tidak diterima oleh Allah Taala amalannya. Allah Taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian menyekutukan aku, kata Allah Taala, maka sungguh-sungguh akan aku batalkan, akan aku hapuskan amalan kalian tersebut. Kalau syirik, dihapuskan Allah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia sholat, bangun tengah malam, sholat malam. Kalau dia menyekutukan Allah, Allah hapuskan. Dia menabung berpuluh-puluh tahun, ngantri berpuluh-puluh tahun untuk naik haji, tapi dia sekutukan Allah, tidak diterima oleh Allah Taala, dihapuskan oleh Allah Taala. Dia sedekah, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beragama Islam, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah Taala. Bukankah Allah Taala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, kata Allah Taala. Begitu juga dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang syirik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal dalam neraka tersebut, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau mereka tidak Islam, mereka tidak mentauhidkan Allah, amalannya tidak akan diterima oleh Rabbul Alamin. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ini syarat yang pertama. Dari sisi amil, maka orang apabila amalannya ingin diterima oleh Allah Taala, maka dia harus mentauhidkan Allah. Mereka harus muslim muwahhid. Adapun dari sisi amal, maka amal ini harus ikhlas, mengharapkan wajah Allah Taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Taala. Innama nut'imkum liwajhillah. Amalan kita harus mengharap wajah Allah Taala.
kemudian juga harus ittiba sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan diterima. Maka 3 syarat ini jamaah yang Allah Taala harus ada pada diri seseorang yang dia ingin agar jerih payahnya dalam beramal, letihnya dia dalam beribadah kepada Allah Taala ini membuahkan hasil dan diterima oleh Allah Taala. Dan syarat ini harus dipenuhi semuanya. Dan diantaranya dia harus tauhid kepada Allah Taala. Kemudian juga keutamaan tauhid yang lainnya adalah barang siapa yang dia mentauhidkan Allah Taala sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selain daripada dosa syirik, dia tauhid kepada Allah Taala sebanyak apapun dosa itu, walaupun dosanya sepenuh bumi, akan diampunkan oleh Rabbul Alamin, akan diampunkan oleh Allah Taala. Ini keutamaan yang besar yang Allah Taala janjikan. Dan Allah tidak akan mengkhianati janjinya, tidak mungkin. Allah pasti akan memenuhi. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi, Allah Taala mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, apabila kalian menjumpaiku, kata Allah Taala, dengan membawa dosa sebesar bumi, subhanallah, dosanya sebesar bumi jamaah. Ini orang tiap hari kerjanya dosa terus kan, banyak dosanya. Dan memang manusia seperti itu. Siapa dari kita yang tidak berdosa kepada Allah Taala? Bahkan mungkin baru bangun tidur sampai sekarang aja dosa kita udah banyak kayak apa. Baru hari ini nih, belum hari-hari sebelumnya. Barang siapa yang datang menghadapku, kata Allah Taala, dia datang membawa dosa sebesar bumi. Tsumma laqaitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian dia menjumpaiku, dia meninggal dalam keadaan apa? Tidak menyekutukan aku, kata Allah Taala. Dia tauhidkan Allah Taala. Dia tidak jadikan tandingan bagi Allah Taala walaupun dosanya banyak. Misalnya aku akan datang kepadanya dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula, subhanallah. Ini kalau orang meninggal dalam keadaan tauhid, jamaah Allah Taala. Orang banyak ya, dia meninggal mungkin dalam keadaan berzina, wa iyyazubillah. Dia meninggal dalam keadaan ya masih jadi tukang riba, makan riba. Dia meninggal dalam keadaan uquq walidain, durhaka sama ibu bapaknya. Ini dosa besar. Ini dosa-dosa besar. Tapi tidaklah lebih besar daripada menyekutukan Allah Taala. Ini keutamaan tauhid. Kalau dia tauhidkan Allah, maka Allah akan datang membawakan ampunan demi ampunan bagi orang tersebut. Syaratnya apa? La tusyrik bi syai'an. Kalian jangan sekutukan aku, kata Allah Taala. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang masyhur sering kita dengar, hadis Shahibul Bitaqah, yang mana ada seorang yang didatangkan di hadapan Allah Taala. Dia membawa begitu banyak dosa dan maksiat. Dia dibentangkan kepada orang ini tis'atan wa tis'ina sijilat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 99 catatan keburukan. Satu catatan keburukan sejauh mata memandang. Subhanallah. Satu sejauh mata memandang. Ada berapa? 99. Masya Allah. Banyak sekali dosa dan maksiatnya. Kemudian Allah Taala katakan kepada hambanya ini, apakah ada dari catatan kesalahan dan maksiat yang kau lakukan ini yang bukan milikmu?
Atau adakah ini malaikatmu salah dalam mencatatnya? Kata Allah Taala. Dia katakan, la ya Rabbi. Tidak ya Allah, benar ini memang maksiat yang ana lakukan dahulu di dunia. Kemudian Allah tanyakan lagi, apakah engkau memiliki uzur sehingga banyak sekali maksiat seperti ini? Dia katakan, la ya Rabbi. Tidak ada ya Allah. Emang benar dulu degil waktu di dunia itu suka maksiat gitu ya. Banyak catatan keburukannya. Kemudian Allah Taala katakan apa? Innaka latuzlam. Sungguh pada hari ini, ya, pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, kata Allah Taala. Kemudian dikeluarkanlah ya bagi orang ini apa? Bitaqatun. Ya, satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bitaqah, kartu yang berisikan persaksian, berisikan kalimat tauhid. Kemudian orang ini melihat bitaqah ini, mengatakan, ma hadhil bitaqah wa ma hadhihi sijilat. Ya Allah, apa ini kartu ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang ana lakukan di dunia yang sangat banyak ini? Apa nih kartu ini kecil ya Allah? Kalau ditimbang dengan dosa yang sekian banyak ini, ya orang inilah jamaah Allah Taala. Ya, sampai meninggal pun sebagian manusia masih menganggap remeh tauhid ini. Manusia banyak meremehkan tauhid sehingga mereka malas belajar tauhid, mereka bosan dengan belajar tauhid. Ustaz, kok setiap hari belajarnya tauhid terus? Dari kecil udah belajar tauhid, Ustaz. Mereka remehkan tauhid kepada Allah Taala. Dia katakan, ya Allah, apa bitaqah kartu bertuliskan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh ini dibandingkan dengan dosa-dosa hamba yang banyak ini. Kemudian Allah Taala perintahkan untuk hadirkan mizan, timbangan. Ditimbanglah catatan keburukan, 99 catatan keburukan itu, yang setiap catatan sejauh mata memandang, ditimbang dengan bitaqah, kartu bertuliskan la ilaha illallah. Dan ternyata kartu bertuliskan la ilaha illallah, kartu tauhid lebih berat di sisi Allah Taala. Subhanallah. Ini keutamaan tauhid jamaah milik Allah Taala. Maka hendaklah kita bersemangat belajar tauhid, ya, terus mempelajari tauhid kepada Allah Taala, dan kita harapkan agar kita yang memiliki bitaqah seperti orang ini gitu. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu, setiap manusia yang beriman kepada Allah, setiap muslim ini akan memiliki bitaqah, kartu catatan tauhidnya, ya, kartu tauhid ini yang bertuliskan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini. Setiap kita akan memilikinya, akan tetapi beratnya beda-beda. Tidak semuanya sama berat tersebut. Tidak semuanya sama seperti orang ini. Maka kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah Taala agar Allah beratkan timbangan kebaikan kita, timbangan hasanah kita ini. Di antara ikhtiar yang kita lakukan adalah kita belajar tauhid. Kenapa? Agar nanti berat nih timbangan tauhid kita, agar lurus akidah kita, agar kita dapat menghadap Allah Taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baiknya hamba. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga zaman dengan Allah Taala, di antara keutamaan tauhid yang lainnya adalah orang yang mentauhidkan Allah Taala akan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 296, Rasulullah SAW mengatakan, likulli nabi da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Dan aku, kata Nabi yang mulia SAW, doaku ini nanti akan aku minta pada hari kiamat. Doanya Nabi yang mulia SAW nanti akan dimintakan pada hari kiamat. Yang mana nanti syafaat ini, syafaat dari Nabi yang mulia SAW akan diberikan kepada siapa? Kepada man mata min ummati la yusriku billahi syai'an. Pada siapa syafaat ini akan diberikan oleh Nabi yang mulia SAW? Rasul yang mulia SAW mengatakan, man mata min ummati, yaitu dari umatku yang meninggal dunia, la yusriku billahi syai'an, yang dia tidak menyekutukan Allah Taala pada apapun juga. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau orang itu syirik pada Allah, menyekutukan Allah,
mengharapkan syafaat, mimpi. Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 296, "Man mata min ummati la yusriku billahi syai'an." Yaitu dari umat Muhammad SAW yang dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Mentauhidkan Allah. Dia yang akan mendapatkan syafaat dari Rabbul Alamin, mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasul yang mulia Muhammad SAW. Makanya kalau kita ingin dapat syafaat, tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 97, yang mana Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang paling bergembira dengan syafaat nanti pada hari kiamat. Siapa sih orang yang akan dapatkan syafaat yang paling gembira nanti, wahai Rasulullah, dengan syafaat pada hari kiamat? Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Khalisan min qalbi. Dia mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas pada Allah Taala. Inilah orang yang akan berbahagia dengan syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah Taala agar Allah Taala nanti berikan syafaat tersebut kepada kita semua yang hadir dan kepada semua kaum muslimin. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah tentang bahaya syirik. Bahaya syirik jamaah yang Allah Taala, di antaranya adalah orang yang menyekutukan Allah ini akan dihapuskan amalan-amalan solehnya. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi dalam Quran surah Az-Zumar, Allah Taala mengatakan la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian menyekutukan Allah Taala, maka Allah akan hapuskan amalan-amalan kalian. Salatnya tidak ada guna, baca Qur'annya tidak ada gunanya, hajinya tidak ada guna. Kenapa? Mereka sekutukan Allah Taala, dan ini adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang sangat besar, sehingga memancing murka Allah Taala. Orang yang menyekutukan Allah Taala pada hakikatnya dia sedang memanggil meminta murka Allah Taala. Ini sebab datangnya bencana demi bencana, kata para ulama. Dia dalam Quran surah Al-Maryam, dalam Quran surah Maryam ayat 88 sampai 91, Allah Taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Taala itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan ungkapan yang sangat mungkar sekali, kata Allah Taala. Ya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit itu runtuh, kata Allah Taala. Langit yang kokoh itu hampir saja runtuh karena ucapan kalian. Dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir saja gunung itu hancur, kata Allah Taala. Apa sebabnya? Dikarenakan kalian menyeru bahwasanya Ar-Rahman, Allah Taala memiliki anak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwasanya wahai orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Taala itu memiliki anak, ketahuilah bahwasanya keyakinan kalian inilah, ungkapan kesyirikan kalian inilah yang mengundang datangnya murka Allah Taala, sehingga menjadikan langit yang kokoh itu hampir saja runtuh, sehingga menjadikan bumi yang kuat itu retak, berguncang, sehingga menjadikan gunung-gunung yang kokoh itu hancur. Subhanallah. Kita lihat jamaah, kita lihat
Saat mereka menyekutukan Allah, mereka beramai-ramai mengatakan Allah memiliki anak. Lihat bencana demi bencana datang. Lihat gempa. Kita lihat angin, banjir. Apa sebabnya? Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting kita dakwah tauhid. Kita ajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan demi kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan bencana itu jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang, bukan cuma orang-orang yang menyekutukan Allah itu saja yang kena. Ya tidak, semuanya kena. Tapi karena mereka itulah, karena maksiat, karena mereka menyekutukan Allah, mereka katakan Allah memiliki anak, mereka lakukan kesyirikan demi kesyirikan, Allah datangkan bencana demi bencana. Makanya kita dakwah tauhid, ajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik mengundang bencana. Makanya orang-orang yang menyekutukan Allah itu, walaupun zahirnya kelihatannya baik, mereka itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Kok bisa, Ustaz? Kan orang itu rajin sedekah, suka bantu anak yatim. Orang itu ya suka traktir anak, Ustaz. Walaupun dia memang ya syirik, dia kafir. Itu orang baik, Ustaz. Dari mana baiknya? Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dalam Quran surah Al-Bayyinah yang sudah kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu kata Allah apa? Seburuk-buruknya makhluk. Siapa yang mengatakan orang ini seburuk-buruknya makhluk? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Allah mengatakan orang ini walaupun dia sedekah, walaupun dia jamin antum, traktir antum, tidak mengubah statusnya menjadi apa? Menjadi orang baik, tidak. Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Walaupun dalam muamalah tetap ini seburuk-buruknya makhluk ini harus diperangi, tidak juga gitu kan. Karena nanti ada lagi pembagiannya. Tidak semuanya kafir itu diperangi. Ya, ada kafir dhimmi. Ya. Jangan salah dalam memahami ayat. Akan tapi keyakinan kita, akidah kita, orang ini adalah seburuk-buruk makhluk. Hal ini juga kenapa mereka ini dikatakan seburuk makhluk? Karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ayyu dzanbin a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau sekutukan Allah, engkau jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan engkau. Allah menciptakan engkau sekutukan Dia. Ini kezaliman yang paling besar. Tidak ada manfaatnya tuh perbuatan baik. Yang lainnya, kalau engkau sekutukan Allah, ya, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kalau seandainya yang menciptakan kita jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah dan Nabi Isa, maka pantas saja orang menyembah Allah dan Nabi Isa. Kalau seandainya yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita itu adalah Allah dan Nabi Muhammad, maka pantas saja orang itu menyembah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dialah yang berhak kita ibadahi. Tidak ada selainnya, tidak berhak semua makhluk untuk dibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau ambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan engkau. Ini zalim yang luar biasa, teramat sangat ini keburukannya. Keterlaluan sudah. Padahal pencipta Dia, pencipta alam semesta, yang memberikan kepadanya rizki, memberikan anugerah, Dia katakan
ada tandingan bagi Allah. Dia katakan Allah memiliki anak. Ini jelas kezaliman yang paling besar. Makanya Allah ini jamaah. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat. Allah yang seperti ini saja, subhanallah, dengan kemuliaan-kemuliaan ini sampai mengatakan apa? Aku tidak akan ampunkan dosa mereka yang menyebutkan aku. Allah tidak maafkan. Padahal Allah kurang apa lagi pemaafnya? Allah tabaraka wa taala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Ya. Ini Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengampun sampai mengatakan yang demikian. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa syirik ini. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir insyaallah adalah tentang pembagian kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah taala memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah taala anugerahkan kepada kita hidayah taufik, hidayah berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berikan kepada kita semua hidayah untuk dapat terus berjalan di atas siratal mustaqim. Semoga Allah taala berikan kepada kita hidayah untuk dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketahuilah jamaahnya Allah taala, kesyirikan. Kenapa kita bahas pembagian kesyirikan ini? Hal ini sebagaimana apa yang dikatakan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Hudzaifah mengatakan bahwasanya dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Akan tapi aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Agar aku dapat menghindarinya. Kita pelajari syirik. Kenapa? Bukan untuk mengerjakannya gitu. Akan tapi agar kita dapat waspada. Oh, ini loh kesyirikan. Sehingga kita dapat menjauhi syirik ini sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena tadi telah kita ketahui bagaimana buruknya syirik ini, bagaimana rusaknya dia, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan karena menyekutukan Allah taala ini. Akan tapi ternyata banyak orang yang tidak paham. Mereka taunya syirik, ya syirik gitu kan. Tidak tahu pembagian-pembagiannya. Bahkan terkadang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Syirik jamaah yang dimuliakan Allah taala, ya secara bahasa dia artinya adalah menduakan, yaitu seseorang yang mengambil tandingan bagi Allah taala. Dan syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Walaupun ada sebagian dari ulama yang lainnya yang membagi syirik itu menjadi tiga dengan tambahan syirik khafi, syirik tersembunyi. Akan tetapi yang rajih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan syirik itu hanya dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Kenapa? Hal ini dikarenakan syirik khafi ini pun nantinya akan kembali kepada kedua jenis syirik yang pertama ini. Contoh misalnya di antara contoh syirik khafi, syirik yang tersembunyi adalah orang yang riya kepada Allah taala. Dia riya, dia beramal ingin dilihat oleh manusia. Dia sedekah ingin dilihat manusia, dia sholat diperbaiki sholatnya, ingin apa? Ingin dipuji manusia. Ini riya. Tahu enggak kita dia riya? Tahu enggak? Enggak tahu. Bagaimana bisa tahu? Apakah kita telah belah dadanya sehingga kita melihat oh ini riya orang ini? Enggak tahu. Maka riya adalah sesuatu yang khafi, yang tersembunyi. Akan tapi para ulama mengatakan, dan terdapat hadis Nabi yang mulia SAW di sana yang mengatakan bahwasanya riya ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Walaupun dia khafi, dia adalah syirik yang kecil. Sebaliknya, ada seseorang yang dia berkeyakinan bahwasanya kuburan orang yang telah meninggal itu dapat memberikan maslahat dan mudarat. Dia yakin, si yakin-yakinnya.
bahwasanya orang yang telah meninggal di kuburan itu dapat memberikan maslahat dan mudarat, sehingga dia minta kepada orang yang telah meninggal tadi, minta dimudahkan rezekinya, minta jodoh dan lain-lainnya, minta kepada makhluk. Dia berkeyakinan akan tetapi orang ini tidak pernah sekalipun pergi ke kuburan untuk minta tadi. Akan tetapi dia apa? Dia yakin. Dia tidak pernah datang tapi dia yakin. Maka ini adalah sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Dia tidak pernah datang kok. Dia tidak pernah datang ke kuburan itu untuk minta kepada penghuni kubur tersebut, tapi dia meyakini. Maka ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik besar walaupun dia khafi, tersembunyi. Jelas? Jelas enggak nih? Nah, syirik akbar, jamaah milik Allah Taala. Ya, dalilnya dulu ya, dalilnya yang membagi syirik itu menjadi dua adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi yang mulia SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Maka dari sini para ulama mengatakan kalau ada syirik kecil maka ada syirik besar. Syirik besar yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia waktu Lebaran Idul Adha, Lebaran Haji, dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seorang yang dia waktu Lebaran Haji, Lebaran Idul Adha, dia sembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu dia bangun rumah, dia sembelih juga. Untuk apa? Untuk jin penunggu rumah tersebut. Ini syirik akbar. Kenapa? Dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil, ada dua takrif dari para ulama mengenai syirik kecil ini. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala anhu dalam kitabnya Qaulus Sadid, yang mana beliau rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan syirik kecil adalah jami'ul aqwali wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkil akbar. Setiap perkataan dan perbuatan yang dengannya apabila dilakukan oleh seseorang ya dapat menjadi apa? Wasilah bagi orang tersebut melakukan syirik akbar. Contoh misalnya perkataan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka ini adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dapat menjadi sesuatu, dapat menjadi jembatan untuk mengarah kepada syirik besar. Begitu juga dengan ungkapan laula fulan, kalaulah tidak karena fulan. Maka ini termasuk syirik asghar. Kenapa? Karena ini dapat mengantarkan orang tersebut kepada syirik besar. Dia katakan kalaulah bukan karena dokter, dia yakin kesembuhan itu datang dari Allah gitu kan. Tapi dia ungkapkan kalaulah bukan karena dokter ini, saya tidak akan sembuh. Ini syirik. Syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Begitu juga dengan orang yang pakai jimat. Dia meyakini bahwasanya yang memberikan maslahat dan mudarat itu hanya Allah. Tapi pakai jimat gitu ya. Dia yakin tuh itu bukan jimat kok yang memberikan maslahat mudarat, tapi Allah. Ya. Maka ini adalah syirik asghar. Kenapa? Karena dapat menjadi wasilah orang ini nanti jatuh kepada syirik besar. Dan ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu kita katakan ini syirik kecil, bukan berarti ini adalah dosa kecil, bukan. Ini dosa yang besar ini. Ya, ini adalah dosa yang besar. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi. Ya, cuman dia dibagi oleh ulama ada syirik besar dan syirik kecil. Ya, karena ada beberapa sebab, di antaranya nanti orang yang jatuh pada syirik besar ini akan menjadikan orang ini bisa keluar dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak menjadikan orang itu
murtad. Syirik besar menjadikan orang yang pelakunya dihapuskan amalan-amalannya oleh Allah Taala, semuanya dihapuskan. Adapun syirik asghar ini cuman amalan tersebut saja yang dihapuskan. Ya. Tapi tetap apa? Dosa besar. Kemudian definisi yang kedua dari syirik asghar ini adalah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah, Dewan Fatwanya Saudi Arabia, yang mereka mendefinisikan syirik kecil ini adalah kullu maja'atin nusus bitasmiyati syirkan walam yablugh ila haddi syirkil akbar. Adalah segala sesuatu yang ada dalilnya, yang ada nasnya, yang dinamakan dalam nas tersebut, dalam Al-Quran atau dalam hadis itu sebagai syirik, akan tetapi dia belum sampai pada syirik besar. Syahidnya di sini apa? Dia ada dalil yang mengatakan amal ini adalah kesyirikan. Contoh tadi ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini syirik bukan? Ini syirik asghar. Kenapa? Ada dalilnya. Dalam hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Abbas radhiyallahu taala menceritakan ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ada orang datang pada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesuai kehendak Allah dan kehendak Engkau." Kemudian Nabi yang mulia sallallahu mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau akan jadikan aku tandingan bagi Allah? Marah Nabi yang mulia SAW. Kau menjadikan aku tandingan bagi Allah, kata Nabi yang mulia SAW. Maka Rasul yang mulia SAW mengatakan, faqal masya Allah wahdah. Cukup katakan atas kehendak Allah saja. Orang banyak sekarang dia tuh, demi Allah, demi Rasulullah katanya. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan jadikan Rasul yang mulia SAW tandingan bagi Allah? Ini dilarang dalam syariat Islam. Bersumpahlah demi Allah, cukup demi Allah saja. Nah, kemudian dan ini tidak sampai pada syirik besar. Kenapa? Karena yang mengucapkannya sahabat. Tidak mungkin sahabat itu berkeyakinan Rasul yang mulia SAW itu bersekutu dengan Allah Taala dalam mengatur alam semesta. Tidak mungkin. Ya. Maka ini adalah syirik kecil. Contoh lain, Anda tanya nih, gulu kepada orang soleh, namun dia tidak sampai menyembahnya, dia tidak sampai menyembah orang soleh tersebut, tetapi dia cium-cium orang soleh tersebut. Dia mengharapkan berkah dari badannya, dia mengharapkan berkah dari liurnya, dia mengharapkan berkah dari keringatnya. Apakah ini syirik? Syirik bukan? Kalau menurut pendapat yang kedua ini dia bukan syirik. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan ini sebagai syirik. Tapi ini adalah bid'ah. Ini tetap dosa besar, tapi tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Karena tidak ada dalil yang mengatakan ini adalah syirik. Jadi intinya di sini yang mendapat Lajnah Daimah ini, ya syirik itu harus ada dalil. Seperti misalnya tadi perkataan Masya Allah wa syi'ta. Kemudian juga pakai jimat. Pakai jimat ini syirik dah? Syirik. Kenapa? Karena Rasul yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, sesungguhnya ruqa, jampi-jampi, wat tamaima dan jimat, wat tiwalata dan pelet, syirkun kata Nabi yang mulia SAW, adalah kesyirikan. Makanya kita katakan segala macam bentuk jimat ini syirik. Segala macam bentuk jimat syirik. Kenapa? Nabi yang mulia SAW mengatakan syirik. Tapi dia tidak syirik akbar. Kalau dia berkeyakinan yang memberikan masalah dan mudarat itu adalah Allah. Paham tak? Contoh misalnya, apapun jenis jimatnya ya, apapun jenis jimatnya itu syirik asghar. Itu kesyirikan. Ada orang Pak yang dia kalau keluar rumah
tidak pakai jimatnya, dia tidak tenang. Ada tidak seperti itu? Balik lagi dia. Balik lagi apa? Ngambil jimatnya. Dia tawakal kepada jimat. Padahal apa yang diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalau keluar rumah baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini orang tawakalnya pada jimat. Ini syirik. Kalau dia berkeyakinan bahwa saya memberikan masalah mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala tapi pakai jimat, ini syirik asghar dan ini tetap dosa besar. Apapun jenis jimatnya, ada juga orang yang dia tempel ataupun pakai jimat untuk apa? Jimat penglaris biasanya ya. Ada enggak kayak gitu di Singkawang? Enggak ada. Atau banyak. Ya. Pakai jimat penglaris. Pakai jimat penglaris biar apa? Biar tokonya ramai gitu kan? Ada enggak kayak gitu? Ada kayak gitu. Pakai jimat penglaris. Kadang lebih parah lagi itu apa? Pakai foto orang soleh, pakai foto ulama. Dijadikan apa? Foto itu sebagai jimat. Dia pajang foto orang soleh, baik itu foto syekh misalnya, foto habib kah, foto tuan guru gitu ya. Dia pajang foto orang soleh tersebut. Dia berkeyakinan apa? Ini dengan foto ini dipajang, ya, dengan pajang foto ini, maka pencuri tidak berani masuk. Kalau pajang di toko jadi ramai. Kalau kebakaran, yang lain kebakaran, toko kita tidak kebakaran. Kenapa? Ada foto orang soleh. Ini jimat jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang dalam syariat yang mulia ini. Ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena Rasul yang mulia selalu yang mengatakannya. Innar ruqa wattiwalata, innar ruqa wattamaima wattiwalata syirkun, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan pelet ini syirik, tinggalkan. Ya. Bahaya. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, akan tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh bin Bas mengatakan hadis ini jayyid, akan tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini, Syekh Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Rasul yang mulia SAW mengatakan apa? Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau seandainya dia mati dan dia masih pakai jimat itu, ma aflahta abadan, maka tidak akan pernah ya beruntung selama-lamanya, kata Nabi yang mulia SAW. Bahaya. Makanya tuh sampaikan. Kalau ada keluarga kita masih pakai jimat, sampaikan. Ini besar, bahkan lebih besar daripada dosa orang berzina. Bahkan lebih besar daripada orang korupsi. Korupsi dosa besar, zina dosa besar. Bukan berarti kita katakan itu tidak dosa besar, bukan. Tapi ini lebih besar. Kenapa? Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syirik asghar, tidak menjadikan orangnya murtad keluar dari agama Islam. Tapi dosa yang besar. Mengundang apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan. Ya. Banyak, terkadang ada juga yang jadikan jerami sebagai jimat. Ada enggak kayak gitu? Hujan panas, ambil apa? Rumput, letakkan telinga. Yakin dia nih, oh aman nih. Ada enggak sih kayak gitu di sini? Pernah nih. Oh, yang senyum-senyum kayaknya praktisi dulu ya. Ambilnya rumput hujan panas biar enggak kena apa? Enggak keteguran kata orang ya. Dia ambil apa? Rumput sebagai jimat. Yang masalah bukan rumputnya, tapi keyakinan ini yang rusak, yang bahaya. Ya. Bukan rumputnya, akan rumput kecil. Tapi dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ini, dia tawakalnya kepada rumput tadi, ini suatu yang keliru. Ini syirik apa? Syirik asghar. Ya. Kemudian dan segala macam jenis jimat yang lainnya, jimat-jimat banyak, antum lihat lah. Ya, banyak sekali seperti itu. Kemudian jenis syirik asghar yang banyak juga adalah apa? At-tiyarah. Apa itu at-tiyarah? Menganggap sial terhadap sesuatu. Ini kita sampaikan kenapa ini banyak kaum muslimin yang terjatuh padanya. Dan menganggap sial ini syirik asghar, termasuk kesyirikan. Kenapa? Ada dalilnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "At-tiyaratu syirkun." Menganggap sial terhadap sesuatu adalah apa?
Kesyirikan. Makanya apa saja yang dianggap sial itu syirik. Ada orang yang berkeyakinan angka 13 angka sial katanya. Syirik enggak? Syirik. Kenapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. Bukan ana yang mengatakan, bukan, Rasul yang mulia sallallahu mengatakan, menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah syirik. Maka orang yang berkeyakinan bahwasanya angka 13 angka sial, ya bahkan kita lihat di kalau gedung-gedung itu, gedung yang tinggi enggak ada tuh lantai 13. Ada enggak? Enggak ada. Ya, tempat duduk pesawat ada enggak nomor 13? Enggak ada. Ya. Kenapa? Dia menganggap ini sial. Tahu enggak apa sebabnya? Mereka katakan apa? 13 itu kan 1 dengan 3. 1 tambah 3 itu berapa? 4. 4 itu apa bahasa Cinanya? Si. Iya kan? Apa itu artinya si? Mati. Makanya 13 itu sial. Kenapa? Karena si mati. Sial. 4 juga kayak gitu kan? 4 juga mereka anggap sial. Makanya ya, lantai 1 atau blok 1, blok 2, blok 3, blok 3A. Tidak ada blok 4. Ini syirik jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak berkeyakinan seperti itu, banyak sekali. Makanya tugas kita ini berat. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan, tidak ada kok kesyirikan tempat kami. Tidak ada. Siapa bilang? Berapa banyak orang yang berkeyakinan angka 13 angka sial, angka 4 angka sial kata mereka. Padahal Nabi yang mulia sallallahu mengatakan at-tiyaratu syirkun. Ya, sungguhnya tiarah, ya, at-tiyaratu syirkun. Dalam hadis tadi, ya, dalam hadis Bukhari, Nabi yang mulia mengatakan menganggap sial dalam sesuatu itu syirik. Begitu juga menganggap bulan sial. Bulan Safar, bulan sial. Bis tidak mau jalan. Ada kan gitu keyakinannya? Tidak apa-apa lah katanya kan. Tidak usah jalan dulu juga tidak apa-apa. Kan Allah yang berikan rezeki. Pintar iblis itu ya. Saya tentu liciknya luar biasa. Allah berikan rezeki, tidak usah jalan lah. Kenapa? Bulan sial. Awalnya indah, Allah memberikan rezeki. Tapi tidak mau jalan bulan Safar bulan sial. Aduh, ini syirik. Syirik asghar. Makanya kita sampaikan di sini jamaah yang milik Allah Taala untuk apa? Agar kita dapat menjaga diri kita, agar kita dapat jaga keluarga kita, orang-orang sekitar kita, agar tidak jatuh pada kesyirikan tersebut. Ini bahaya, Pak, Bu. Ya, syirik ini dosa besar. Jangan sampai ada keyakinan yang seperti itu. Ya. Ini kalau misalnya tidak dijamah, sial nanti. Sebelum begitu jamah dulu, apalagi kopi itu besar komponennya gitu kan. Kenapa? Kalau tidak dijamah nanti jadi sial. Ini bahaya keyakinan seperti ini. Ya, dapat merusak merusak akidah kita. Sampai tidak ada pengaruhnya kok. Tidak minum kopi, tidak makan lu tidak pengaruhnya. Paling lapar gitu ya. Ya. Tapi kalau dia dikaitkan dengan kesialan, nah ini bahaya, beda kasus. Ini yang harus kita sampaikan. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, yang mengajak menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah kesyirikan. Pamali itu banyak sekali kayak gitu kan. Jangan duduk depan pintu ya, nanti sial. Ada kayak gitu. Jangan duduk depan pintu nanti sial gitu, ya kan? Ya Allah. Ya. Sebenarnya banyak jamaah milik Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang satu lagi tentang syirik kecil yang banyak beredar, yaitu apa? Yaitu riya. Ya, riya ini banyak sekali dan ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Ada dalilnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, ya sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi yang mulia SAW, adalah apa? Syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala riya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, yaitu adalah apa? Riya. Ya, riya dan saudara-saudaranya itu banyak. Ya. Bahkan Nabi katakan apa? Ini
Lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal, kata Nabi yang mulia SAW. Apa? Riya. Dia sholat, dia perbaiki sholatnya. Ya. Dia biasanya waktu jadi imam, ya, bacanya qul huwallahu ahad, alhaakumut takasur. Tahu dia ada gubernur, ada wali kota sholat di belakangnya, alif lam mim. Kenapa? Agar dipuji, mendapat pujian manusia. Ini riya. Ya, ini riya, ini syirik ini. Syirik asghar. Begitu juga dengan sum'ah, dia cerita-ceritakan kebaikannya. Ingin apa? Ingin dipuji orang. Kamu tahu enggak? Itu di Madinah itu kalau sholat di sana khusyuk sekali. Tujuannya apa? Biar orang tahu dia pernah apa? Dia pernah umroh, pernah haji. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Ini amalan hati. Ya. Cuman dia yang mengetahuinya dan Allah Taala. Kalau dia lakukan tadi tujuannya untuk apa? Untuk sum'ah, untuk riya, ya maka tidak diterima amalan yang dia kerjakan tersebut. Bukan semua amalan, beda syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar semua amalannya dihapuskan. Kalau syirik kecil hanya amalan yang berkaitan, ya, dengan kesyirikan itu saja yang tidak diterima oleh Allah Taala. Dia haji, pergi haji, subhanallah. Kenapa? Karena tidak enak, Ustaz. Dibilang tetangga orang kaya kok pelit tidak naik haji. Ngapa dia naik haji? Karena tidak enak sama tetangga. Ya Allah, yang seperti ini juga berat jemaah. Ya. Kemudian ujub juga. Ya. Ujub merasa apa? Merasa udah berjasa. Tahu enggak? Ini kalau bukan anak yang dakwah di Singkawang ini, tidak jadi Singkawang kayak gini nih. Ujub merasa bangga. Kalau bukan karena ana ini, tidak jadi nih masjid yang besar seperti ini. Tidak jadi nih apa kota ini menjadi kota yang banyak ahlu sunnahnya. Tidak jadi pesantren yang besar. Kalau bukan karena saya, aduh, tidak berkembang dakwah. Ini ya ujub. Padahal berkembangnya dakwah, jadinya suatu kebaikan karena siapa? Karena Allah Taala. Kita cuma jadi wasilah, kan? Wasilah. Ngapain antum bangga? Padahal semuanya dari Allah Taala. Ini bahaya. Ini dapat menjatuhkan orang kepada apa? Syirik kecil. Dia haji, foto, selfie, saya kirim. Alhamdulillah nikmatnya di tanah suci. Untuk apa? Agar dipuji manusia. Lagi baca kitab, posting. Wih, alim ya. Apa? Ya. Di post tentang apa? Lagi baca Quran. Kemudian dibuka terus setiap menit. Dia berapa banyak yang jempol nih? Berapa banyak yang like? Ya Allah, antum beramal untuk apa? Untuk cari like, untuk cari jempol. Ini bahaya. Ini syirik. Syirik apa? Syirik asghar. Makanya Rasul yang mulia SAW sangat khawatir ini, syirik kecil ini. Bahkan lebih berbahaya, lebih khawatir daripada fitnah Dajjal. Karena ini halus, tersembunyi sekali. Nasallahu salamata wal afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah Taala keselamatan agar tidak terjatuh pada macam-macam jenis kesyirikan ini. Nah, mana rasa ini saja ya, yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah semuanya. Apabila ada yang benar maka ini datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan tersebut, dan silakan kalau ada kesalahan atau koreksi nanti bisa disampaikan. Kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.